الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما مجيدا نصلي ونسلم على نبينا الكريم حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebelumnya sesaat. Mudah-mudahan kehidupan ini yang Allah berikan kepada kita dengan waktu ini bisa kita akui, kita sadari kalau itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ceritanya lain, Pak. Kita tidak sampai di sini, yang ada cuma tangisan dan air mata di rumah kita karena menemui kita sudah tidak bangun lagi tatkala kita mulai dari tadi malam kita tidur kemudian tidak bangun selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya, petunjuknya dan maunahnya untuk bisa taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Berdoa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan orang-orang yang kita cintai, nasyhada, siddiq, sholihin, sedikit dan orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadirin hadirin rahmatullah, setelah kian lama kita mempelajari kitab ini, ego satu lahfan min masaid syaitan, tipu daya setan, tipu daya dan perangkap setan pada hati kita. Di sini dapat kita memahami bahwa pada hakikatnya kalau kita menyimak dan mentadabburi ini semua, kita itu sebenarnya hidup ini tidak ada yang aman-aman saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Allah menciptakan pada diri kita ini nafsu, yang mana sifatnya nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk ke binasa, untuk membangkang dan bermaksiat kepada Allah. Dan Allah juga menjadikan bagi kita ini musuh dari kalangan jin dan manusia, yang mana mereka senantiasa menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup di dunia ini merasa aman-aman saja, ini perlu kita pertanyakan, Pak. Tidaklah seorang mujahid atau seorang yang prajurit hendak berperang, dia itu senantiasa waspada dengan senjata yang dia miliki, waspada dengan dirinya, dengan jalan yang dia jalani. Dikhawatirkan ada lubang-lubang atau ranjau-ranjau yang mencelakakan nyawanya, ataupun ada musuh yang siap untuk membidik atau menghadang dia. Inilah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus menyadari setelah kita mempelajari kitab ini, membaca kitab ini, kita ini tidak bisa merasa aman. Kalau ada orang merasa aman, ibadah bisa tenang, kemudian apa yang diinginkan bisa tercapai, dia bisa khusyuk. Ini perlu kita pelajari masalah hati. Seorang ulama pun, pendeta yang sudah beribadah kepada Allah 70 tahun itu pun masih merasa sombong, dibuat oleh iblis, setan laknatullah, dan nafsunya untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Maka suatu saat Al-Imam Qayyim Al-Jauzi menceritakan bahwa ada seorang pendeta ahli ibadah sudah beribadah 70 tahun. Kemudian karena dia sudah khusyuk merasa ibadahnya sudah baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia mimpi dan mengatakan, kamu itu ibadah tidak ada apa-apanya dibanding tukang sol setan itu.
Ibadah kamu itu tidak ada apa-apanya banding tukang sol sepatu. Namanya dia ahlul ibadah, merasa dirinya sudah maksimal ibadah kepada Allah, maka dia ingin tahu siapa tukang sol sepatu ini. Maka didatangilah tukang sol sepatu, kemudian diperhatikan apa yang dikerjakan oleh tukang sol sepatu ini. Dilihat ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian setelah diperhatikan beberapa hari, maka sang pendeta ini bertanya, sudah biasa saja, tidak ada kelebihan dari saya. Kalau saya untuk tidak pernah batal, misalnya istighfar dengan lisan senantiasa beristighfar, senantiasa hati senantiasa berzikir. Ditanyakanlah oleh pendeta ini kepada tukang sol sepatu ini. Fasa'alahu an amalihi, ditanyakan apa sih yang kamu lakukan? Faqala inni rajulun la yakadu yamurru bihi ahadun illa dhanantu annahu fil jannah wa anna bin nar. Aku ini adalah seorang laki-laki yang apabila ada seseorang yang lewat di depanku, maka aku akan menyangka dia di penghuni surga, saya ini penghuni neraka. Fa faddalullah ala rahid bi'idra'ihi ala nafsi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tukang sol sepatu ini di atas pendeta tadi yang sudah ibadah 70 tahun ini, karena dia bisa menahan nafsunya, menghilangkan nafsunya, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih paling alim daripada orang lain. Hanya gara perasaan merasa saja, Pak. Ini tipisnya godaan kita itu. Kita merasa kita paling baik saja, maka kita sudah termasuk kategori sombong. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Merasa lebih baik. Maka satu tukang sol sepatu tadi ini, tidak ada seorang pun yang lewat di hadapanku bertemu dengan aku kecuali aku merasa dia itu penghuni surga, aku penghuni neraka. Hanya menggunakan merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Sementara pendeta dari ini merasa lebih baik, ibadah yang dilakukan sudah maksimal, sudah paling lengkap, wajibnya, sunnahnya, hal-hal semua dilakukan, dan dia merasa dia itu paling baik, dia paling pintar. Nah, ini hati-hati. Jadi tidak seorang ustadz ataupun sebagai seorang muslimi, tidak ada kita itu yang selamat, tidak ada kita itu yang aman-aman saja sampai kaki kita ini menginjak jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di hati, di dalam jiwa kita ini ada nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Di luar tubuh kita ini ada setan manusia dan setan jin yang berusaha untuk mengajak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 3 musuh kita yang harus kita waspadai. Baiklah hadirin hadirat rahmatullah, kita kembali kepada pembahasan dominasi nafsu kepada hati. Mengapa kadang-kadang hati seseorang itu kalah, keikhlasannya berkurang, ketaatannya berkurang, atau dia tidak mau melakukan ketaatan kalau dia tidak diakui keberadaannya, sehingga keluar kata-kata, ya ngapa saya lah, setidaknya lihat saya, setidaknya saya ini kan diakui. Minta pengakuan kadang-kadang, minta diakui keberadaannya, atau menampakkan kebaikan-kebaikan, menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada orang lain, yang mana itu tujuan untuk menghinakan orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya yang bantu dia tidak ada apa-apanya. Inilah yang menjadikan seseorang itu kalah oleh nafsunya. Apa yang menyebabkan demikian terjadi? Al-Imam Qayyim al-Jauzi mengatakan, terjadinya dominasi nafsu kepada hati itu dikarenakan ihmalu an muhasabah, itu meremehkan muhasabah, wa itba'u hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Saya ini menjadi setiap kita ulama salaf itu kalau dia melakukan satu perbuatan, 5 wa kaifah, saya ini bermajelis ilmu ini untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana. Saya ini melakukan ketaatan ini 5 wa kaifah. Jadi senantiasa bermuhasabah, baik itu muhasabah sebelum beramal,
muhasabah sesudah beramal. Bermuhasabah sebelum beramal bagaimana? Apakah saya mampu melakukan ketaatan ini ataukah saya tidak mampu? Kalau saya mampu, saya berarti saya harus melakukan. Misalnya saya mampu, saya harus meniatkan ikhlas, mengikhlaskan niat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya ini melakukan ini adalah manfaatnya ada tidak? Kalau seandainya saya meninggalkan ini, apa dampak negatifnya? Itu muhasabah sebelum beramal. Adapun muhasabah sesudah beramal senantiasa dilakukan untuk menjaga dominasi nafsu kepada hati. Itu adalah dengan cara merasa kurang. Jangan-jangan sholat subuh saya tadi tidak sempurna, takut tidak diterima karena terlalu banyak bergerak. Atau kalau saya sholat subuh ini karena memang jadi imam saya membaca saya ini supaya bacaan saya dikatakan bacaan yang fasih. Ini hanya hal sepele menurut kita, tapi ini merusak amalan kita, merusak hati kita, terkontaminasi oleh nafsu. Nafsu kan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan dunia, karena tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dominasi nafsu kepada hati itu akan terjadi tatkala seseorang itu meremehkan dan melalaikan muhasabah. Kemudian apa gunanya kita muhasabah? Apa gunanya kita muhasabah? Nanti kami akan bacakan sini faslun, itu manfaat dari muhasabah. Kenapa kita itu perlu bermuhasabah? Biar nafsu kita ini tidak dominan terhadap hati, agar kita bisa tumainah beribadah, melakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wal maqsudu anna salahal qalbi bi muhasabati nafsi. Baiknya hati itu adalah dengan adanya muhasabah kepada jiwa. Wa fasaduhu ihmaluha wa istirsalu ma'ha. Dan rusaknya hati ini karena melalaikan dan meremehkan dan menganggap gampang muhasabah, kemudian membiarkan diri ini, nafsu ini terpengaruh, membiarkan hati ini terpengaruh oleh nafsu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tadi bahwa baiknya hati seseorang itu, dia ikhlas tidaknya itu adalah karena dia senantiasa melakukan muhasabah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Baik, kita lanjutkan faslun. Wa fi muhasabati nafsi iddatil mahsolih. Dan di antara muhasabah pada hati itu, pada jiwa itu ada beberapa faedah manfaatnya. Di antaranya al-itla'u ala uyubiha. Seseorang itu tampak kekurangannya, Pak. Selama ini tadi pagi itu saya memberikan sedekah kepada orang itu karena saya ingin tampak sebagai seorang jawadul karim, sebagai seorang yang ingin dikatakan dermawan, atau tadi karena memang karena Allah. Jadi itla'u ala uyubiha. Jadi orang itu kalau sedang senantiasa bermuhasabah itu akan tampak kekurangannya. Wa man lam yutalli ala aibi nafsihi lam yumkinu idzalati. Kalau seandainya orang itu tidak bisa melihat kekurangannya, Pak, maka dia tidak akan bisa menghilangkan kekurangannya itu. Fa idza ittala ala nafsi ala aibiha maka taha fi dzatillah. Kalau seorang itu bisa melihat kekurangan dia, maka dia akan mencelakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencelakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia itu benci pada diri. Kenapa saya itu melakukan tadi bukan karena Allah? Kenapa saya melakukan itu? Karena ingin dipuji orang, karena biar katakan saya orang alim, bisa katakan orang yang wah. Ini kalau tidak dikatakan orang dalam ilmu jiwa itu namanya ada katanya orang yang senantiasa ingin diakui. Namanya power syndrome, Pak. Power syndrome ini kata dokter jiwa itu, ahli psikiatri itu, power syndrome itu dia ingin diakui keberadaannya, kemudian dia ingin diikuti semua perintahnya. Pokoknya dia power syndrome, ingin diakui kalau dia berkuasa, dia ini yang bisa mengatur semuanya
Sehingga apabila sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dia, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena biasa jadi atasan, jadi kepala, sehingga sudah pensiun, marah-marah sendiri, ya, marah-marah tidak karuan karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau masih ada jabatannya, perintah orang, mungkin orang iya saja, Pak. Kalau sudah pensiun, siapa yang pakai, Pak? Kadang-kadang istri saja, kadang atau keluarga saja masih meremehkan orang-orang karena kita tidak memiliki sesuatu. Nauzubillah waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi orang itu kalau sudah senantiasa bermuhasabah, manfaatnya dia akan tampak kekurangan dirinya, Pak. Aibnya, sehingga dia senantiasa menutupi itu. Waqad uriya Ahmad, Imam Ahmad an Abi Darda, riwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Darda, qala la yafqahu rajul kullul fakhi hatta yaqutun nas fi jambillah thumma yad'u ila nafsihi fayakunu laha asyaddu maqtan. Seorang itu belum dikatakan orang alim, orang yang faqih, paham urusan ilmu fikih, orang berilmu, sampai dia itu marah kepada seseorang itu, benci kepada seseorang itu karena Allah. Kadang kita tuh benci karena orang kepada teman kita itu karena merasa disaingi, karena tidak satu kelompok, tidak satu organisasi, susah untuk berkomunikasi. Seorang itu tidak dikatakan orang yang faqih, orang yang paham, sampai orang itu dia membenci seseorang itu, orang lain karena Allah. Kita benci orang mungkin karena perbuatan dosanya, kemaksiatannya. Summa yarji'u ila nafsi, kemudian dia mengembalikan kepada dirinya, fayakunu laha asyaddu maqtan. Kemudian dia lebih benci pada dirinya. Kenapa dirinya ini tidak bisa melakukan itu karena Allah. Kadang kalau kita tidak hati-hati, Pak, pernah akrab dengan seseorang, saat berjalan sama-sama satu dalam perjuangan, kemudian karena adanya perbedaan pendapat, hal-hal yang lain itu membuat kita itu susah untuk berkomunikasi. Kadang hati-hati, itu bukan karena Allah. Kadang kita melakukan itu kebencian itu, tapi karena tak satu kelompok dan tak satu paham dengan kita. Ini dampak banyak penyakit yang sering terjadi pada dai, para aktivis-aktivis dakwah ataupun haroki-haroki yang memiliki pergerakan tertentu. Jadi melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat pertama, itla'ul alal uyubi. Kemudian manfaat yang kedua dari muhasabah itu adalah annahu ya'rif bidzalika haqqillah ta'ala alaihi wa man lam ya'rif haqqallah ta'ala alaihi fa inna ibadatahu la takadu tujda alaihi wa hiya qalilatun manfaatun jiddan. Di antara hikmah seseorang itu adanya muhasabah adalah mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hak Allah itu adalah beramal itu harus ikhlas, kemudian mutaba'ah, kemudian nasihatulillah, kecintaan hubbulillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, menganggap dan menyadari ada kebaikan di dalamnya dan menyadari ada anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dari hambanya, yaitu senantiasa mengikhlaskan ibadah, tidak melakukan perbuatan syirik, riya ataupun sum'ah. Syirik itu mungkin syirik kecil, syirik besar. Mungkin kita sudah paham kalau syirik besar mungkin jarang orang melakukan karena banyaknya ilmu dan media sosial yang menyampaikan ilmu. Tapi syirik kecil ini sering terjadi pada orang-orang yang berilmu, ahlul ibadah, yaitu syirkul khafi atau riya atau sum'ah, atau merasa lebih besar, lebih baik, lebih mulia dari orang lain. Sebagaimana yang kita ceritakan pada mukadimah, ada ahlul ibadah atau pendeta yang beribadah 70 tahun dan merasa paling baik, ibadah diterima. Akan datang dalam mimpinya bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding tukang sol sepatu.
Ternyata tukang sol sepatu ini kenapa? Kerjanya, ibadahnya biasa-biasa saja. Karena dia merasa setiap orang lewat depan dia, orang itu penghuni surga, dia penghuni neraka. Maknanya orang itu lebih baik daripada dia, saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dibalik, itu yang menjadikan dominasi nafsu. Saya ini paling baik, saya lebih baik dari dia. Apalah dia itu, baru anak kemarin sore aja, baru hijrah berapa hari saja. Saya ini sudah melanglang buana bertahun-tahun, sudah semua kitab saya baca. Ini kesombongan ini yang menjadikan seseorang itu dikalahkan hatinya oleh nafsu. Kenapa demikian? Karena manfaat seseorang itu memahami, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala adalah an-nazru fi haqqillahi 'alal 'abdi fa inna dzalika yuridu maqta nafsi. Orang itu akan membenci pada dirinya, Pak, kalau dia mengenal Allah. Kenapa saya tidak ikhlas kepada Allah? Kenapa saya melakukan ini? Wal idra'i 'alaiha, dan melepaskan nafsunya, jiwa hatinya dari kekangan nafsu tersebut. Wa yahlisuhu minal ujub wa ru'yatul amal, dan menyelamatkan hatinya dari ujub, riya, wa yaftahu lahu babul hudu, dan bisa terbuka hati tunduk, rasanya pintu ketundukan, dan merasa hina, merasa rendah di antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami hak Allah atas diri kita, untuk senantiasa ikhlas, sunnah Rasulnya, kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengantarkan kita kepada perasaan hina, rendah, tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang bilang ini sudah kajian dalam katanya. Kalau orang bilang ini kajian batin, sudah pembahasan masalah hati ini, tak semua orang bisa selamat dari ini. Jadi jangan pernah merasa aman dari hal-hal dalam kehidupan ini, dari tipu daya setan dan dorongan godaan nafsu kita. Wa anna najata la tahsulu lahu illa bi afillah wa maghfiratihi wa rahmatihi. Karena sesungguhnya kesuksesan itu tidak akan bisa diraih, dicapai kecuali dengan pengampunan dan rasa maaf dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Wa inna min haqqihi ayuta'a wa la yusi wa la yusu. Karena di antara hak Allah Subhanahu wa taala itu Allah itu untuk ditaati, tidak dimaksiati. Wa yuzkaru fiha wa la yunsa. Allah itu senantiasa untuk diingat, tidak dilupakan. Maksudnya melakukan semua perintah Allah, jangan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, melakukan ketaatan. Wa yuzkaru fala yukfar. Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, bukan untuk dikufuri. Jadi haknya Allah atas hamba itu demikian. Keuntungannya apa? Supaya ada rasa khudu, tunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan muhasabah. Sehingga orang itu pertama, dia itu dengan adanya muhasabah, seseorang itu akan menyadari kekurangan dirinya. Yang kedua, seseorang itu akan menyadari ada hak-hak Allah atas dirinya, supaya dia tahu haknya Allah. Apa haknya Allah? Itu senantiasa taat dan patuh kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidin nazr abdi fi haqqillahi alaihi, di antara keutamaan, di antara faidah seorang hamba itu memahami hak, mengetahui hak Allah dari hamba, la yatruhu dzalika yudillu bi amali aslan, ya bi amali aslan. Dia tidak merasa bangga, sombong dengan amalan apapun yang dilakukan. Jadi kalau orang sudah mengetahui haknya Allah, ibadahnya karena Allah, majlis taklimnya karena Allah, cari nafkahnya karena Allah, jadi tidak pernah merasa bangga ini karena saya. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan emosional sama kecerdasan intelijensinya ataupun IQ-nya. Ternyata orang yang IQ-nya tinggi, Pak, yang cerdas itu kalau tidak diiringi dengan spiritual, dengan masalah hati ataupun ilmu agama, banyak orang yang cerdas itu gila, Pak. Ini fakta terjadi di lapangan. Gila kenapa? Karena dia mengandalkan kecerdasannya
sehingga sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, takdir Allah Subhanahu wa taala membuat dia kecewa. Akhirnya merasa malu keluar, kemudian merasa takut untuk mengatap-matap masa depan, ada bisikan untuk bunuh diri, kemudian marah-marah sama orang-orang sekitar karena kecewa. Karena dia merasakan apa yang saya usahakan ini karena saya memang bisa. Padahal kemampuan seseorang untuk bisa dia itu dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian manusia yang merasa dia itu karena dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada dia, dia merasa bisa itu karena ilmunya. Innama uti ala ilmi indi, sebagaimana kata Harun, kata Qarun. Sehingga dia senantiasa orang itu tidak menerima apapun tadi pada dirinya karena dia melakukan itu selama ini karena kecerdasannya. Jadi ketika dicurangi, Allah takdirkan dia dicurang orang lain, Allah takdirkan dia itu dikecewakan oleh orang lain sebagai ujian, maka dia akhirnya menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya bunuh diri, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin hadirahumullah di antara faidah keutamaan seseorang itu untuk bermuhasabah supaya nafsu ini, hati ini selamat dari dominasi nafsu dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham hadirin hadirahumullah satu hal yang harus kita pahami dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ini, fan nafsu da'iyatun ilal mahalib. Ingat, nafsu itu akan senantiasa mengajak kepada kebinasaan. Wa mu'inatun lil a'da, nafsu ini akan mengajak seseorang itu membantu musuh. Di kalangan manusia mengikuti syahwat, mengikuti nafsu, membiarkan hati ini terkekang oleh nafsu, dan namanya sama kita mengikuti menolong musuh-musuh kita. Tami'atun ila kulli qabih, nafsu ini akan cenderung suka kepada hal-hal yang buruk. Padahal sudah jelas ini ada yang halal, masih cari yang haram, kenapa? Makanya terjadi orang-orang terjadi perselingkuhan itu kenyataan dan fakta di lapangan. Ya, seorang suami itu berselingkuh bukan karena istrinya jelek, Pak. Istrinya sudah cantik, mungkin kata kayak boneka Barbie sudah. Tapi bisa selingkuh dengan perempuan yang jelek, hitam, pesek, dan tidak punya apa-apa. Nah, ini karena nafsu senantiasa mengarahkan untuk berbuat dosa. Nafsu itu senantiasa membuat orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget kalau ada seorang sudah punya istri cantik tapi suka selingkuh dengan istri-istri yang lebih tidak cantik daripada istrinya dia. Berarti karena nafsu, terbawa oleh nafsu. Fa hiya tajri bi tab'iha fi maidanil mukhalafah. Dan nafsu itu tabiatnya itu senantiasa menyelisih ketaatan, menyelisih kebenaran. Tabiatnya nafsu itu hal-hal yang tidak wajar. Kalau hati nurani kita itu tabiatnya kan suka kepada kebaikan, Pak. Ketaatan, suka lihat orang itu baca Al-Quran, suka lihat orang itu taat ke masjid, suka melihat orang menutup aurat, bicara pelan. Suka itu tabiatnya hati, Pak. Tabiatnya hati yang bersih. Tapi kalau tabiat nafsu itu, kalau orang ngaji itu kayaknya bising. Kalau orang azan kayaknya mengganggu. Karena tabiat nafsu itu suka hal-hal yang menyelisih hati. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, maunah, pertolongan untuk senantiasa bisa menjaga hati kita untuk ikhlas taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari kesombongan, riya dan penyakit lain yang merusak hati kita, dari kontaminasi nafsu kepada hati kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dengan amalan-amalan yang betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa banyak amalan kita, namun semua itu kita lakukan karena kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dorongan nafsu kita, baik itu karena pujian, karena dunia ataupun karena hawa nafsu yang lainnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.